Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 3. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang Power System Stability dan Reliability. Di mana anggota kelompok 3 itu yang pertama adalah Fatimah Zahra, NIM di 0411810112, Gusti Putra Perdana, NIM D0411811032, Marnulis Yogi, di 0411811034, dan saya sendiri Abdul Rahim, NIM D04181332, Andi Ahmad Rifai, D04181342, Andi Muhammad Fauzan, NIM D0411811501, dan yang terakhir itu Ali Fajrin, NIM D0411811511. Oke, next. Baik, sistem tenaga listrik. Secara umum sistem tenaga listrik ini dia terbagi menjadi 5 sistem utama, di mana yang pertama itu adalah pembangkit listrik, yang kedua itu sistem transmisi, yang ketiga itu adalah gardu induk, yang keempat sistem distribusi, dan yang terakhir itu adalah beban. Untuk diagram garisnya sendiri dapat dilihat pada gambar di bawah, di mana untuk pembangkit listrik itu sendiri, itu pembangkit ada bermacam-macam jenisnya. Kita ambil contoh seperti misalnya PLTA. Nah, di mana dari PLTA ini sendiri, dia untuk sampai ke beban itu dari pusat pembangkit itu pertama tegangannya dinaikkan oleh transformator step up untuk dinaikkan terlebih dahulu. Kemudian untuk melalui jalur transmisi, di sini jalur transmisi tegangannya itu dia sekitar 150 kV untuk ditransmisikan ke gardu induk. Nah, di mana untuk menuju tiba di gardu induk, tegangannya tadi 150 kV. Nah, untuk didistribusikan itu, ya tegangannya terlebih dahulu diturunkan menggunakan transformator step down. Di mana pada saluran distribusi di sini, tegangannya itu dia sekitar 20 kV. Nah, dari distribusi ini kemudian akan menuju ke konsumen. Di mana untuk menuju ke konsumen itu tegangannya diturunkan lagi menjadi 380 atau 220, di mana 380 ini biasanya digunakan oleh industri, dan 220 ini untuk rumah atau konsumen. Oke, next. Untuk stabilitas sendiri, dia dapat didefinisikan sebagai kemampuan sistem tenaga listrik untuk tetap menjaga sinkronisasi di antara mesin dalam sistem dan saluran eksternalnya apabila terjadi perubahan beban baik secara normal ataupun lambat. Nah, di sini dapat dilihat bahwa yang mempengaruhi itu stabilitas steady state itu sendiri. Yang pertama adalah batas-batas transmisi. Yang kedua adalah kapasitas pembangkitan. Yang ketiga itu adalah efektivitas perangkat kontrol otomatis. Baik itu yang dapat saya jelaskan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Zahra, NIM D0411811012. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai stabilitas transien dan dinamis. Jadi, stabilitas transien ini adalah kemampuan sistem untuk tetap pada kondisi sinkron sebelum terjadi aksi dari kontrol governor yang mengikuti gangguan pada sistem. Sebagaimana pada stabilitas steady state, kecepatan respon pada sistem eksitasi generator merupakan faktor yang penting dalam mempertahankan stabilitas transien. Nah, stabilitas dinamis sendiri adalah kemampuan sistem untuk tetap pada kondisi sinkron setelah ayunan pertama atau periode stabilitas transien, sehingga sistem mencapai kondisi equilibrium steady state yang baru. Nah, selama periode ini, governor membuka atau menutup katup sebagaimana diperlukan untuk meningkatkan atau menurunkan energi input pada prime mover dan operasi controller saluran untuk mengembalikan aliran daya pada saluran ke kondisi normal. Next. Nah, keandalan sistem transmisi sendiri didefinisikan dengan kemampuan komponen-komponen sistem transmisi untuk melakukan fungsinya atau menyalurkan energi listrik ke bagian distribusi.
Nah, dengan baik dalam kondisi maupun periode waktu yang telah ditentukan. Beberapa indeks keandalan yang umum digunakan dalam menentukan nilai keandalan suatu distribusi antara lain SAIFI, System Average Interruption Frequency Index, yang didefinisikan sebagai jumlah rata-rata kegagalan yang terjadi para pelanggan yang dilayani oleh sistem per tahun. SAIDI, atau System Average Interruption Index, didefinisikan sebagai nilai rata-rata dari lamanya kegagalan untuk setiap konsumen dalam selang waktu 1 tahun. Yang terakhir adalah teknik pengkajian reliability. Nah, saya kira itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Oke, selanjutnya adalah istilah reliability berhubungan dengan kemampuan sistem untuk menyalurkan listrik ke semua titik penggunanya dalam standar dan jumlah yang sesuai atau bisa diterima. Ada dua hal utama yang bisa dikaji dalam reliability. Yang pertama itu adalah kecukupan, yang mempelajari tentang fasilitas yang dibutuhkan sistem untuk memenuhi kebutuhan sistem. Biasanya asesmen ini dilakukan pada fase desain. Selanjutnya, poin kedua itu ada keamanan sistem atau security. Security assessment mempelajari kemampuan sistem untuk tanggap terhadap gangguan. Hal ini sering dihubungkan dengan respon dinamis sebuah sistem. Asesmen ini sering dilakukan pada fase operasional. Selanjutnya adalah teknik pengkajian reliability. Dalam menentukan keandalan reliability sangat perlu diperhatikan teknik pengkajiannya. Terdapat dua teknik dalam pengkajian keandalan reliability, yaitu indeks keandalan deterministik dan indeks keandalan probabilistik. Oke, saya serahkan ke pemateri berikutnya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, saya Gusti Putra Perdana, NIM D0411811032. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu teknik deterministik, di mana teknik deterministik yang tadi disebutkan, salah satunya kan, adalah teknik yang merupakan teknik tradisional. Teknik ini tidak melihat kemungkinan atau stokastik alami sebuah sistem tenaga listrik. Terdapat beberapa kriteria untuk menentukan indeks keandalan dengan menggunakan teknik deterministik ini. Di sini salah satunya adalah kriteria persen margin cadangan, di mana kapasitas terpasang max demand tambah besaran persen reverse margin. Lalu yang kedua itu misal jika sistem Jawa Bali, kita ambil contohnya itu, max demand-nya itu 17.000 megawatt dengan besaran reverse margin-nya ditentukan 20%, maka kapasitas terpasang minimal 17.000 tambah 3.400 sama dengan 20.400 megawatt. Lalu yang ketiga itu besaran persen reverse margin dievaluasi dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan ENS atau energi not served dan LOLP atau loss of load probability yang dikehendaki. Selain dari kriteria persen margin cadangan, yang kedua adalah jatuhnya unit terbesar, di mana jatuhnya unit terbesar ini ada beberapa hal yang harus dilihat itu. Pertama, total kapasitas pembangkit beroperasi tanpa cadangan putar max. Lalu demand tambah unit generator terbesar. Yang kedua, misal jika max demand yang tadi kan kita ambil contoh itu sistem Jawa Bali, yaitu 17.000 megawatt. Unit terbesar adalah PLTU, di mana itu PLTU-nya itu 600 megawatt. Maka total kapasitas pembangkit dan cadangan harus lebih besar dari 17.000 tambah 660 atau sama dengan 17.660. Jika yang beroperasi adalah 16.000 megawatt dan cadangan hanya 1.000 megawatt, maka sistem tenaga listrik dapat dikatakan defisit karena 16.000 itu kurang dari 17.660. Hampir dapat dipastikan ketika
peak load terjadi, maka akan ada pemadaman untuk menjaga kestabilan sistem. Lalu selanjutnya itu adalah kriteria jaringan. Yang pertama adalah N1 atau N2 dan sebagainya. Ambil contoh kita N1, yang artinya apabila sembarang satu buah elemen sistem tenaga listrik, misal line transmisi, GCB, generator, dan lain-lain gagal, maka sistem tetap stabil. Yang kedua itu energi yang tidak terlayani, itu kurang dari 0,002% dari kebutuhan energi total. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, teknik probabilistik. Teknik probabilistik adalah teknik yang menggunakan pendekatan analitis dan simulasi. Teknik ini yang paling baik untuk mengakomodasi perilaku sistem tenaga listrik. Contoh toolnya seperti Power Factory, RAPS. Terdapat beberapa kriteria untuk menentukan indeks keandalan dengan menggunakan teknik probabilistik, yaitu probabilitas load outage, perkiraan energi yang tidak tersalurkan, estimated energy not supplied, EENS, jumlah insiden outage, jumlah jam gangguan atau interupsi, penyimpangan melampaui batas set tegangan, penyimpangan melampaui batas set frekuensi, dan lain-lain. Cukup sekian. Terima kasih. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, perkenalkan, nama saya Marnolis Yogi, NIM D0411811034. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai pengkajian keandalan secara probabilistik. Nah, adapun pengkajian secara probabilistik ini terdapat beberapa cara untuk mengkajinya. Di antaranya itu, yang pertama itu ada teknik analitis, yaitu berdasarkan prinsip penyebutan keadaan atau state yang menyajikan kondisi aktual sistem dengan model matematis. Ketiga itu sulit diterapkan pada sistem tenaga listrik yang besar. Yang kedua ada teknik simulasi. Nah, teknik simulasi ini simulasi Monte Carlo untuk sistem stokastik. Yang kedua mengevaluasi indeks sistem dengan mensimulasi proses aktual dan sifat elemen sistem yang random. Yang ketiga dapat menangani sistem yang besar. Nah, terakhir itu memerlukan waktu perhitungan yang lama dan kapasitas penyimpanannya yang cukup besar. Iya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dan sekian presentasi dari kami kelompok 3. Semoga apa yang kami presentasikan dapat memberikan pengetahuan bagi penonton. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.